Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik kita lanjut ya ke pertemuan sosiologi yang kali ini sosiologi kelas 10 IPS yang bahasannya adalah tentang bentuk-bentuk lembaga sosial. Nah, di sini kita akan membahas lembaga keluarga ya. Lembaga keluarga. Nah, yang pertama kita coba eh jadi kita kenali dari fungsinya dulu. Ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Kembali lagi, fungsi manifest itu adalah fungsi yang diharapkan. Sedangkan fungsi laten itu dia adalah fungsi yang sebenarnya tidak diharapkan tapi dia muncul dan ada gitu. Itu ya. Nah, yang pertama fungsi manifest sendiri adalah ada fungsi reproduksi. Reproduksi itu berarti fungsi melanjutkan keturunan ya dari keluarga. Kemudian ada lagi fungsi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian ada lagi fungsi afeksi yaitu fungsi pemberian kasih sayang gitu ya. Saling menyayangi antara ibu dan ayah, antara ibu dan anak, antara ayah dan anak, antara kakak dan adik. Nah, itu fungsi afeksi. Kemudian ada lagi fungsi proteksi yaitu fungsi untuk saling melindungi satu sama lain ya. Kemudian ada lagi fungsi sosialisasi ya. Sebagaimana diketahui keluarga itu merupakan agen sosialisasi yang paling awal ya dari suatu individu atau dari seorang individu begitu. Kemudian ada lagi fungsi pemberian status sosial, fungsi manifest juga ya. Ketika seorang lelaki menikah maka ia menjadi suami. Kemudian ketika ia telah memiliki anak maka ia akan menjadi ayah. Begitupun dengan perempuan ya, ketika menikah maka akan menjadi seorang istri, dan ketika punya anak selain menjadi istri juga menjadi ibu gitu. Kemudian anak sendiri kan itu adalah status sosial gitu. Itu fungsi manifest. Nah, kemudian ada lagi fungsi laten. Fungsi latennya ini adalah bisa mewarisi agama. Agama biasanya diturunkan dari keluarga ya. Walaupun memang agama itu adalah pilihan. Ketika dewasa kita dipercaya untuk memilih sendiri agama mana yang kita rasa tepat, yang terbaik gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi latennya adalah menghambat kemandirian anak. Loh, kok bisa? Iya bisa. Karena kenapa? Karena ketika misalnya disayang lalu menyalahgunakan kata sayang itu dengan membiarkan atau memberikan kasih sayang yang sangat ekstra, akhirnya anak sama sekali tidak dibiarkan untuk mandiri gitu, semuanya serba dikontrol oleh orang tua, maka otomatis anak tersebut akan terhambat kemandiriannya. Nah, itu pun salah satu fungsi laten dari lembaga keluarga gitu. Nah, kemudian ini ada bentuknya, bentuk keluarga, ada keluarga inti atau nuclear family, kemudian ada lagi keluarga besar atau extended family. Apa yang membedakan antara nuclear family dan extended family adalah anggota keluarganya. Kalau nuclear family hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar atau extended family itu berisi kakek, nenek, paman, bibi gitu ya. Nah, itu adalah keluarga besar, extended family. Oke, kita lanjut ke bentuk perkawinan. Nah, ini yang banyak ya. Jadi gini ceritanya. Ini menurut jumlah suami atau istri, menurut jumlah suami atau menurut jumlah istri. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada monogami, ada poligami. Mono artinya satu, poli artinya lebih dari satu. Nah, monogami adalah pernikahan yaitu di antara satu istri dengan satu suami. Itu namanya monogami. Kemudian ada lagi yang disebut poligami. Poligami itu menikah dengan lebih dari satu pasangan. Oke, itu harus dicatat ya. Jadi poligami itu bukan berarti suami punya istri lebih dari satu. Bukan berarti hanya seperti itu. Karena poligami itu terdiri lagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri. Poligini ya itu tadi satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, itu namanya poligini. Sedangkan poliandri itu adalah satu perempuan dengan lebih dari satu laki-laki gitu ya.
Itu semua termasuk ke dalam poligami. Mengapa? Karena semuanya lebih dari satu pasangan gitu. Nah, kalau poligini diperbolehkan ya di dalam Islam, maksimal 4, itu pun jika merasa mampu untuk berbuat adil. Sedangkan poliandri sama sekali tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena yang dikhawatirkan adalah nanti ketika seorang istri melahirkan sedangkan suaminya ada banyak, terus itu anak siapa? Nah, sedangkan dalam Islam sendiri anak itu nasabnya atau pertanggungjawabannya adalah ke orang tua bapaknya, ke orang tuanya, atau lebih tepatnya ke bapaknya, maksudnya begitu ya. Gitu. Jadi makanya itu tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian ada lagi yang menurut hubungan kekerabatan. Nah, yang menurut hubungan kekerabatan ada cross cousin, ada parallel cousin, ada levirat, ada sororat. Kita bahas satu-satu. Pertama ada cross cousin. Nah, jadi yang disebut cross cousin itu adalah pernikahan antara anaknya kakak dengan anaknya adik yang jenis kelaminnya berbeda. Gitu. Contoh misalnya saya bukan misalnya, saya seorang laki-laki gitu ya. Saya seorang laki-laki, kemudian saya punya adik perempuan. Nah, atau punya kakak perempuan. Nah, kemudian anak saya dan anak adik saya atau kakak saya yang perempuan itu berbeda jenis kelamin. Misalnya anak saya adalah perempuan dan anak kakak atau adik saya yang perempuan itu adalah laki-laki. Kemudian mereka menikah. Nah, itu namanya cross cousin. Gitu ya. Sedangkan ada lagi parallel cousin. Parallel cousin tuh kayak gimana? Nih anak saya misalnya tadi perempuan. Nah, kemudian ada lagi saya punya kakak dan adik, saya punya kakak atau saya punya adik gitu ya, itu laki-laki. Nah, anak saya dan anak kakak atau adik saya kemudian menikah. Anak saya perempuan gitu ya, anak kakak saya yang laki-laki atau adik saya yang laki-laki adalah laki-laki kebetulan. Nah, kemudian menikah, itu namanya parallel cousin gitu. Nah, jadi kalau cross cousin itu adik atau kakak saya perempuan, kalau parallel cousin itu adik atau kakak sayanya adalah laki-laki, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan levirat sama sororat. Nah, kita bahas sororat dulu nih. Apa tuh sororat? Sororat itu adalah kondisi ketika seorang dalam suatu keluarga, nah istrinya meninggal gitu ya, kemudian suaminya jadi duda. Kemudian suaminya tersebut yang sudah menjadi duda menikahi adik dari istrinya yang laki-laki gitu. Nah, itu namanya sororat. Gitu. Jadi ibarat kata dudanya itu turun ranjang menikahi adik istrinya. Ya. Kemudian ada lagi levirat. Nah, kalau levirat itu kebalikannya. Jadi dalam satu keluarga misalnya ada sepasang suami istri, kemudian suaminya meninggal, otomatis istrinya menjadi janda. Nah, istrinya yang menjadi janda itu kemudian menikah dengan adik dari suaminya yang laki-laki. Gitu. Nah, itu namanya levirat, gitu ya. Nah, jadi begitu, itu levirat dan sororat. Kemudian ada lagi menurut asal suami istri, yaitu ada endogami dan eksogami. Kita bagi dulu menjadi dua. Apa itu endogami? Nah, yang disebut endogami adalah pernikahan di dalam satu etnis atau satu klan atau satu kerabat atau antar sepupu. Itu disebut sebagai endogami. Misal kalau misalnya di Batak gitu ya, ada yang marganya Nasution menikah dengan Nasution lagi, misalnya begitu. Nah, itu berarti endogami. Kemudian ada lagi eksogami. Eksogami itu berarti lintas etnis, lintas klan atau lintas kerabat atau lintas keluarga gitu ya. Contohnya gini, contohnya adalah misalnya ada orang Jawa menikah dengan orang Kalimantan, orang Dayak gitu ya, itu eksogami. Orang Sunda misalnya menikah dengan orang Minang, nah itu eksogami gitu. Eksogami sendiri nanti ada konnubium asimetrik sama konnubium simetrik. Apa bedanya? Jadi gini, saya jelaskan yang konnubium asimetrik ya. Jadi gini, misalnya ada seorang laki-laki dari suku A, oke, laki-laki dari suku A menikah dengan perempuan dari suku B. Oke. Laki-laki dari suku A menikah dengan perempuan dari suku B. Oke. Kemudian ada lagi laki-laki dari suku B, ya, laki-laki dari suku B menikah dengan perempuan dari suku C. Gitu ya.
Jadi dari A ke B, sedangkan dari B-nya ke C gitu lah. Laki-laki A ke perempuan B, laki-laki B ke perempuan C, laki-laki C ke perempuan A. Jadi kayak semacam perputaran jatuhnya gitu ya. Itu yang disebut konnubium asimetrik, lintas klan. A, B, C sendiri di sini maksudnya adalah klan atau kelompok sosial. Kemudian ada lagi konnubium simetrik, yaitu dia lintas klan, tapi begini misalnya ada laki-laki A menikah dengan perempuan B, kemudian ada lagi laki-laki B menikah dengan perempuan A. Nah itu namanya adalah konnubium simetrik, jadi hanya antara A dan B gitu. Itu aja ya. Kemudian ada lagi yang disebut di sini istilahnya adalah ada homogami. Homogami itu adalah pernikahan ya yang berdasarkan pada status sosial yang sama. Nah, ini yang bagus. Sekufu gitu ya. Menikah dengan status sosial yang sama. Gitu. Misalnya anak pejabat menikah dengan anaknya anggota dewan. Oh, sama-sama pejabat juga gitu ya. Nah, itu homogami. Kemudian ada lagi misalnya homogami juga bisa berlaku, misalnya adalah anaknya tukang somai menikah dengan anaknya tukang batagor. Nah, itu pun termasuk homogami. Kemudian ada lagi heterogami. Heterogami itu lintas sosial, lintas status sosial maksudnya. Misalnya adalah anaknya tukang batagor menikah dengan anaknya direktur perusahaan direktur perusahaan telekomunikasi misalnya. Nah, itu namanya heterogami karena dia lintas status sosial seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian